Ya, Pertamina masih berencana untuk mengakuisisi sejumlah blok minyak dan gas di luar negeri. Hal tersebut diperkuat dengan proses bidding yang sedang dilakukan oleh Pertamina untuk sejumlah blok migas. Pertamina masih berencana mengakuisisi sejumlah blok minyak dan gas di luar negeri. Direktur Pengembangan dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi Taufik Aditya Warman mengungkapkan, Pertamina sedang mengikuti proses bidding untuk sejumlah blok migas. Hanya saja Taufik tidak merinci blok-blok migas mana saja yang sedang dilirik Pertamina. Saat ini subholding upstream Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi memiliki beberapa wilayah kerja yang tersebar di beberapa negara. Sepanjang paruh pertama tahun ini, lapangan internasional menyumbang produksi minyak sebesar 97 MBOPD dan gas 311 mmscfd. Adapun produksi konsolidasi subholding upstream Pertamina secara total berjumlah 390 MBOPD untuk minyak dan 2.665 mmcfd untuk gas. Pertamina berambisi untuk mengejar tingkat produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas sebanyak 4.000 mmscfd. Dengan demikian, masih terdapat jarak antara target dan realisasi existing baik pada produksi minyak maupun gas. Dalam hal ini, strategi akuisisi lapangan migas di luar negeri dinilai bisa membantu Pertamina mengejar ambisi produksi migas yang telah ditetapkan. Terlebih, Pertamina belum mendapat temuan raksasa lagi di domestik. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengkaji wacana akuisisi blok migas luar negeri oleh Pertamina. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat pagi, Pak Mamit. Selamat pagi, Mas Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, Pak Mamit. Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga teman-teman IDX sehat selalu, Mas. Amin, terima kasih. Baik, tema kita hari ini cukup menarik. Bagaimana Pertamina tentu saja cukup berambisi untuk mengakuisisi blok-blok migas yang ada di luar negeri. Kalau melihat wacana ini, apa analisa Anda, Pak Mamit? Ya, pertama saya rasa ini adalah suatu rencana yang cukup bagus ya. Di mana Pertamina berencana untuk melakukan akuisisi terhadap blok-blok migas yang berada di luar negeri. Ini dalam rangka untuk menjaga ketahanan energi nasional kita ke depannya. Diharapkan nanti ketika memang mereka jadi mengakuisisi dan melakukan ekspansi lebih besar lagi, maka potensi daripada blok yang diakuisisi ini bisa menjaga ketahanan energi nasional kita, terutama dari sisi minyak dan gas. Dan di tengah memang kita saat ini sebagai net importer, diharapkan dengan terus melakukan ekspansi keluar, Pertamina bisa menambah produksi mereka dan akhirnya bisa menambah kekurangan yang memang sedang kita alami. Karena memang tren kita ini kan untuk selalu meningkat ya untuk konsumsi BBM ya. Dan bahkan sekarang pun kita sudah menjadi net importer dan ke depan juga akan terus meningkat sambil memang transisi energi terus berjalan. Jadi saya kira ini menunjukkan suatu upaya yang memang kita patut dukung dan kita patut kembangkan ke depan dengan potensi-potensi yang ada ke depan. Memang saat ini juga kan pemerintah mempunyai program 1 juta barrel oil per day ya yang sedang dipersiapkan juga di 2030. Dan ini buat saya adalah salah satu bentuk sinergisitas ya, di mana di dalam negeri pun kita coba tetap tingkatkan produksi menjadi 1 juta BOP dan 12 BCF di 2030. Tapi di sisi lain Pertamina juga untuk melakukan ekspansi keluar dengan untuk menambah juga produksi migas kita. Baik, oke. Pak Mamit, kalau kita lihat dari nilai investasinya, apakah nanti kemudian akan sepadan dengan capaian produksi minyak dan juga gas Pertamina secara kumulatif? Apakah itu dari sumur-sumur yang dihasilkan di blok-blok migas luar negeri dan juga nanti ditambahkan dengan blok-blok migas yang ada di dalam negeri? Ya, kalau kita bicara nilai investasi, pasti kita harus melihat dulu sebenarnya potensi cadangan dari blok migas yang akan diakuisisi oleh Pertamina tersebut. Selama memang blok tersebut mempunyai potensi cadangan migas yang cukup besar, yang memang sudah proven, saya kira nilai investasi pun bisa dipertimbangkan kalau memang harus investasi yang cukup besar ya. Dalam artian dari sisi investasi besar, tetapi nanti ke depan penghasilan atau revenue yang didapatkan oleh Pertamina juga jauh lebih besar kembali. Dan buat saya itu adalah suatu hal yang memang perlu kita pertimbangkan secara matang dan secara firm oleh tim Pertamina terkait dengan rencana akuisisi ini. Saya melihatnya juga Pertamina perlu kehati-hatian dalam melakukan rencana akuisisi ke blok migas di luar negeri, dan jangan sampai nanti justru
akuisisi ini hanya akan menguntungkan beberapa pihak yang memang jatuhnya ke depan justru akan merugikan Pertamina sendiri. Ya sebagai pembelajaran, saya kira Pertamina sudah cukup banyak membeli blok-blok migas di luar negeri dan memang ternyata kalau kita lihat sekarang produksi yang dihasilkan tidak terlalu signifikan. Bahkan kalau saya melihatnya kita ambil satu-satu case saja pada saat Pertamina mengakuisisi salah satu perusahaan Perancis yaitu Moremcom, di mana saat ini Pertamina sudah menguasai kurang lebih 72% sahamnya, tetapi ternyata sejauh ini produksi maupun produksi yang diharapkan dari Moremcom ini tidak sesuai dengan rencana awal, dan ini menyebabkan akhirnya investasi yang dilakukan oleh Pertamina mempunyai potensi untuk mengalami kerugian ke depannya kalau memang tidak ada peningkatan. Jadi saya kira harus benar-benar ada due diligence yang yang profesional, sehingga pada saat memang nanti teman-teman Pertamina melalui subholding upstream ini melakukan akuisisi di blok luar negeri, ini tidak ada kendala, dan juga data yang diberikan juga harus sudah jelas, ya kan, potensi-potensi yang ada juga harus sudah cukup jelas, sehingga kita tidak seperti membeli kucing dalam karung gitu kan. Artinya kita harus benar-benar potensinya cukup besar, dan ini tidak akan merugikan negara misalnya ke depan. Walaupun memang kalau kita bicara investasi di sektor hulu migas adalah investasi yang penuh dengan resiko dan resiko besar ya, dan juga biaya yang besar. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita sudah melakukan mitigasi dari sekarang untuk meminimalisir resiko-resiko yang kita alami ke depannya. Dari pengalaman mengakuisisi blok migas di luar negeri, tadi yang seperti yang Anda sampaikan milik perusahaan Perancis tersebut, namun kemudian pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, produksi juga tidak sesuai dengan harapan. Apa yang terlewat dari proses due diligence ataupun mungkin riset sebelum kemudian memutuskan untuk saya akan... Ketika memang cadangan tersebut memang sudah cukup besar gitu kan ya. Dan saya kira jauh lebih mudah sebenarnya kita melakukan kegiatan eksplorasi di luar negeri, karena tadi saya bilang karena rata-rata adalah di darat ya, dibandingkan kita melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia, karena tadi kita di wilayah Indonesia bagian timur dan juga di laut dalam. Jadi saya kira perbandingannya tidak bisa apple to apple, tetapi karena memang mempunyai kondisi dan geopolitik yang berbeda ya, terutama tadi bicara tentang offshore dan onshore dan juga biaya transportasi yang cukup besar, karena Indonesia ini jauh lebih besar misalnya bahkan dengan Algeria, dengan negara lain yang memang bisa dikatakan tidak sebesar kita, Mas Wiki. Mas Wamid, semakin menarik, kita akan lanjutkan usai jeda berikut.